rekam iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya membuat video edukasi, lebih tepatnya kita saling berbagi pengetahuan serta pengalaman, terutama di bidang ilmu spiritual dan supranatural. Sebelumnya saya ada pernah melihat sebuah rumah, di mana rumah tersebut sudah lama kosong dan ditumbuhi oleh apa jenenge Tanaman rambat. Iya, itulah fungsinya kami di situ. Jadi ada satu pohon yang memang saya rasa itu sudah lama dulu besar di rumah tersebut. Di sana saya banyak mendapati semacam alat ritual atau sajian berupa dupa, telur ayam kampung, dan juga ada yang namanya pisang raja. Saya menelusuri lokasi tersebut dengan mata batin, bukan Secara langsung. saya ada di sana. Jadi saya menemukan yang namanya ritual pesugihan kandang bubrah. Perlu kita ketahui bahwa pesugihan itu banyak sekali jenisnya, tetapi tidak sedikit orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Jadi lebih simpelnya, pesugihan kandang bubrah itu pesugihan yang sering dilakukan oleh orang-orang, terutama orang-orang yang memang sudah tidak mempunyai keyakinan terhadap Sang Pencipta, dan juga ekonomi, keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang berbau metafisik. Jadi pesugihan kandang bubrah itu lebih simpelnya adalah itu melakukan sebuah perjanjian gaib dengan kalau bisa saya katakan itu adalah iblis ataupun siluman, untuk melancarkan rezekinya ataupun memperbanyak penghasilan dan juga memperluas ladang usaha. Jadi syarat mutlak yang wajib untuk dilakukan ketika si pelaku menjalani ritual pesugihan kandang bubrah. Yang pertama adalah si pelaku itu wajib merenovasi rumahnya setiap paling lama setahun. Jadi setiap tahun itu wajib merenovasi rumah, entah itu belakang, samping ataupun depan. Jikalau ada pertanyaan gimana kalau si pelaku itu ngekos, itu tidak bisa, karena syaratnya adalah yang direnovasi harus mempunyai hak milik dari si pelaku. Jadi apapun yang dia punya itu harus barang miliknya sendiri, meskipun usahanya kecil, tetapi juga itu harus punya sendiri. Dan yang kedua, yang namanya pesugihan itu pasti menggunakan tumbal. Tumbalnya juga macam-macam. Ada yang orang terdekat ataupun orang yang mungkin bisa dia kenal temannya mungkin, dan sampai yang lebih parah itu adalah anggota keluarganya. Jadi ada cerita bahwa si pelaku ini melakukan ritual pesugihan kandang bubrah. Setelah usahanya itu lebih banyak ataupun luas, anak pertamanya itu mengalami sebuah sakit yang aneh. Di badannya timbul nanah gatel. Dan diperiksa ke rumah sakit pun hasilnya adalah nil. Itu bukan penyakit medis, tetapi ketika anak tersebut dibawa ke orang pintar,
itu karena adanya ataupun imbas dari ritual pesugihan yang ada bubrah. Jadi apapun yang kita ambil itu pasti ada yang namanya risiko. Ketika kalian mempunyai uang untuk misalnya sedikit uang untuk membeli sajen ya istilahnya, lebih baik kalian gunakan uang itu untuk sesuatu hal yang berkah, membuat usaha yang lebih berkah. Jadi sekecil apapun usaha kalian adalah bosnya, tetapi sebesar apapun perusahaan yang kalian tempati untuk bekerja, tetap saja namanya itu kalian adalah karyawan. Dari segi tumbal sendiri juga macam-macam. Biasanya jin itu yang meminta tumbal adalah kaum siluman. Tidak semua, tetapi yang lebih sering meminta tumbal. Dan juga bagaimana kalau yang namanya kuntilanak merah. Kuntilanak merah itu juga meminta tumbal, tapi perlu digarisbawahi, kuntilanak merah itu tingkatan ilmunya ataupun segi powernya sudah berbeda dari kuntilanak yang ada di desa atau di rumah, di perumahan lah, kunti lokal. Jadi sangat jarang sekali kita bisa menemukan yang namanya kuntilanak merah, karena dengan raut wajahnya yang lebih menyeramkan, dan juga kuntilanak merah itu biasa digunakan oleh oknum spiritual untuk menyakiti orang lain, bisa guna-guna dan juga santet. Tetapi perlu kita tekankan bahwa kita tidak perlu takut yang namanya hal gaib. Hal gaib itu hanya untuk kita imani. Kembali lagi, untuk segi tumbal itu bisa darah, bisa juga yang sampai parah itu adalah garis keturunan, yang menggambarkan anaknya sendiri hanya untuk kekayaan yang sementara. Mungkin yang belum tahu adalah ketika kalian melakukan sebuah pesugihan itu banyak sekali macamnya ya, saya sudah bilang tadi. Yang paling mudah adalah pesugihan tuyul, itu paling mudah. Dan yang paling tinggi ada yang namanya pesugihan Dewi Lanjar. Itu kalau menurut saya pesugihannya tingkatannya paling atas. Karena yang diminta adalah anak sendiri, bukan anak yang sudah berumur, tetapi anak yang benar-benar baru lahir. Dia masih berumuran darah, dan itu langsung kita tumbalkan pada siluman tersebut atau iblis. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya pesugihan itu pasti ada yang namanya tumbal, dan ada kalanya kita akan merasakan sebuah rasa sakit yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sekian dari kami atau dari saya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf.